Salat syuruk itu hadisnya sahih. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, man shallas subha jama'atan. Ada juga man shallal ghadata fi jama'atin. Ada juga riwayat man shallal ghadata fi masjidin. Thumma yaq'udu. Ada di riwayat lain thumma qa'ada hatta tatlu'al fajr, hatta tatlu'asy syams. Siapa yang salat subuh berjamaah. Ini berjamaah. Di riwayat lain disebutkan siapa yang salat subuh di masjid. Selesai salat subuh, kemudian thumma qa'ada, kemudian dia duduk. Dalam riwayat lain disebutkan thumma yaq'udu dalam bentuk fi'il mudhari. Kemudian dia duduk. Kalau qa'ada bahasanya duduknya bebas. Kalau jalasa duduknya di tempat ditetapkan. Tapi kalau qa'ada itu Bapak Ibu duduknya bebas tuh. Kalau bahasanya qa'ada. Bebas tapi di lingkungan tempat kita sholat itu. Kalau sholat di masjid berarti bebas awak milih tongga, milih dinding untuk bersandar boleh. Sampai terbit fajar, sambil berzikir sampai terbit fajar. Berzikir subhanallah saja tidak, Ustaz? Tidak. Membaca Al-Qur'an itu bagian dari zikir. Bahkan ngaji, kajian itu bagian dari zikir. Maka mengikuti kajian itu sudah menjadi bagian dari zikir sampai terbit fajar. Terbit matahari. Nah, terbit matahari itu kapan? Nanti kan ada itu di kalender ada waktu syuruk. Di situ ada waktu syuruk. Nah, waktu syuruk itu Bapak Ibu, itu waktu terlarang sholat. Waktu terlarang sholat ketika matahari baru saja keluar dari masyriknya. Masyrik itu tempat terbit. Syuruk itu keluar dari terbitnya itu. Syuruk. Nah, setelah sempurna dia syuruknya, sempurna keluar dia dari tempat keluarnya itu, masyriknya itu, maka kita baru boleh sholat. Nama sholatnya isyraq. Tempat terbitnya masyrik, terbitnya itu dinamakan dengan syuruk. Kemudian sholat kita setelah terbit sempurna itu, sholatnya disebut dengan isyraq. Maka lewatkan dari itu tuh 10 menit. Menandainya mudahnya Bapak Ibu. Sederhananya, lihat waktu maghrib. Waktu maghrib berapa? Waktu maghrib misalnya jam 8.20 lah, maghrib 8.20 lah. Maka jam 6.20 itu sudah boleh sholat syuruk, sholat isyraq. Itu saja. Jam 6.20, jam 6.20 malam maghrib kan sanjo, jam 6.20 pagi itu sudah boleh kita sholat isyraq. Ingin lebih aman, lewatkan lagi agak 10 menit atau 5 menit dari situ, boleh. Ingin lebih aman. Batasnya berapa? Batasnya lebih kurang 1 jam. 1 jam sholat isyraqnya itu. Nah, isyraq ini Bapak Ibu bagian dari sholat duha. Dia disebut dengan bidayatud duha. Bidayatud duha. Jadi duha itu nanti dibagi 3. Nanti kita akan bahas secara detail. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, ada inti duha, ada akhir duha. Yang isyraq di awal duha ini. Sholatnya hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Nanti di inti duha sholatnya 4 rakaat sampai 6 rakaat. Di akhir duha sholat bebas itu. Di akhir duha. Dan fadilahnya pun masing-masing. Fadilahnya juga berbeda-beda itu. Jadi bukan penyebut rizki saja semuanya. Yang duha penyebut rizki tidak. Yang penyebut rizki itu nanti di akhir duha. Yang awal duha itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Kan itu kata Rasulullah kan. Thumma yaq'udu hatta tatlu'asy syams, kemudian dia duduk sambil berzikir sampai terbit matahari, falahu ajrun ka ajril haji wal umrah. Maka dia dapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Taman, sempurna. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih. Belum ada menemukan? Iya. Oh, hadisnya lemah? Iya. Kata siapa hadisnya lemah? Kata Ustaz. Saya barusan ngomong hadisnya sahih kok. Oh, Ustaz yang lain. Iyalah. Jadi Bapak Ibu, isyraq itu bagian dari duha. Maka kalaulah isyraq 2 rakaat,
sudah terpotong sholat duhanya itu. Kurangi 2 rakaat. Ya, duha di awal waktu. Makanya isyraq itu disebut dengan bidayatud duha. Dia sebenarnya sholat duha, tapi duha di awal waktu. Nah, pas waktunya itu waktu matahari keluar. Matahari keluar itu namanya syuruk, sehingga sholat itu disebut dengan sholat isyraq. Itu dia. Tapi dia duha tuh, Bu. Isyraq. Oh, kok niatnya tidak duha? Niat umum juga boleh dipakai kok. Sengaja aku sholat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh kok, Bu? Boleh. Dia kan bagian dari sholat sunat mutlak. Ya? Ya, dia bagian dari sholat sunat mutlak yang tidak terikat. Yang tidak terikat dia. Ya, Ibu? Ya. Ya, Bu? Oke? Ya. Oh ya, kalau saya mengerjakan, kadang-kadang saya mengerjakan, kadang-kadang tidak. Iya, kita hargai saja perbedaan itu. Kita nikmati saja perbedaan itu. Jangan sampai perbedaan itu membuat perpecahan di tengah-tengah kita, gitu saja. Jadi yang ingin mengamalkan, monggo silakan. Yang tidak mengamalkan juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi saling menghormati. Yang mengamalkan, hormati yang tidak mengamalkan. Yang tidak mengamalkan, hargai yang mengamalkan. Jangan gara-gara mencari panjai hilang kampak. Gara-gara amalan sunnah rusak persaudaraan. Persaudaraan itu wajib menjaganya. Nah, begitu dia. Oh, baru didengar ya. Nah, apa-apa Ibu, jalankan aja bagi yang menjalankan, dan bagi yang belum baru mendengar misalnya, kita cari lagi rujukan-rujukannya. Mudah-mudahan nanti ketemu. Kalaupun tidak ketemu, jangan diamalkan dulu. Beramal tanpa ilmu itu fahuwa raddun, apalagi beramal tanpa dasar. Ya, di YouTube semua ada. Nanti kajian Adi Hidayat lebih kuat lagi nanti Mas. Silakan dengar. Ya Pak Ibu. Oke, kita cut dulu sampai di sini ya, waktu Isya sudah lewat. Ya, kita cut sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama apa yang kita bahas malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.